Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10-6, hari ini kalian tidak ada vikon, jadi saya akan menerangkan melalui video pembelajaran ini. Tugas kalian adalah mencatat ulang apa yang saya sampaikan di sini, kemudian difotokan dan dikirimkan di Microsoft Teams. Materi hari ini adalah penyetaraan reaksi dengan cara pemisalan. Reaksi kimia yang bisa diselesaikan dengan cara pemisalan adalah reaksi kimia yang bentuknya kompleks atau tidak sederhana ya. Cirinya, reaksi kimia ini terdiri dari lebih dari 4 senyawa. Contoh, di sini ada reaksi dari A sampai D. Untuk yang A, ini terdiri dari I2 itu satu senyawa, NaOH 2 senyawa, NaI3, NaIO3 4, H2O5. Jadi total senyawa yang terlibat dalam reaksi di A itu ada 5 senyawa. Yang B, kalau kita jumlahkan itu ada 6 senyawa. Yang D ada 5 senyawa, yang C ada 5 senyawa, yang D ada 7 senyawa. Jadi untuk reaksi-reaksi kimia yang melibatkan banyak senyawa, lebih dari 4, ini tidak bisa diselesaikan dengan cara langsung, maka harus diselesaikan dengan cara pemisalan. Berikut adalah cara pengerjaannya. Yang A, saya tuliskan dulu di sini ada I2 ditambah NaOH menghasilkan AiO3 ditambah H2O. Pertama-tama kita tuliskan koefisien reaksi untuk masing-masing senyawa ini adalah A, B, C, D, dan E. Ya, ini adalah pemisalan koefisiennya. Kemudian kita tuliskan jumlah masing-masing unsur yang ada dalam reaksi ini. Kita mulai dari yang paling kiri, di sini ada I. Untuk jumlah I di sebelah kiri adalah 2 dikali A. Ini 2 dikalikan ke depan. Jadi I-nya ada 2A di sebelah kiri, sedangkan di sebelah kanan 1D. Jadi C tambah D, itu yang di sebelah kanan untuk I-nya. Jadi untuk I, 2A sama dengan C tambah D. Kemudian untuk Na, di sebelah kiri Na-nya adalah B. Di sebelah kanan, Na-nya sama dengan C ditambah D. Kita lanjutkan untuk O. Di sebelah kiri, O-nya adalah B. Sama dengan, di sebelah kanan, O-nya 3D ditambah E. Kita lanjut, berikutnya adalah H. Di sebelah kiri, H-nya adalah B. Di sebelah kanan, H-nya adalah 2E. Seperti itu ya. Lalu kita misalkan salah satu dari A, B, C, D, E ini adalah angka 1. Siapa yang dimisalkan? Yang dimisalkan itu adalah yang paling sering muncul. Di sini yang paling sering muncul itu adalah huruf B. Jadi kita misalkan B sama dengan 1. Nah, lalu kita masukkan ke persamaan yang ini dulu. B sama dengan 2E. Berarti 1 sama dengan 2E, sehingga E sama dengan setengah. Kita masukkan lagi ke persamaan yang di 3D ditambah E. B-nya 1 sama dengan 3D ditambah setengah. 1 dikurang setengah sama dengan 3D. Jadi D-nya sama dengan 1/6. Oke. Lalu kita masukkan lagi ke persamaan yang Na, B sama dengan C tambah D. B-nya 1 sama dengan C-nya tidak tahu, ditambah D-nya tadi sudah ketemu 1/6. 1 dikurang 5/6. Ya, itu C sudah, lalu kita masukkan ke yang paling atas. 2A sama dengan C tambah D. 2A sama 6. 2A sama dengan 6/6 atau 1A sama dengan setengah. Ya, ini kita sudah dapat semua ya. A-nya setengah, B-nya 1, C-nya 5/6, D-nya 1/6, E-nya setengah. Nah, supaya tidak ada pecahan, gitu ya, supaya tidak ada kalikan
dengan penyebut yang paling besar. Coba kita lihat ya. Di sini ada A-nya setengah, berarti penyebutnya 2. B-nya 1, penyebutnya 1 ya. C-nya 5/6. Nah, ini penyebutnya 6. D juga penyebutnya 6. Berarti kita kalikan dengan angka 6 semua. Dari mulai A, B, C, D, E, kita kalikan 6. Jadi yang A kita kalikan 6, berarti jadi A-nya sama dengan 3. Ini ya yang kita ambil ya. Kemudian B dengan 3. C-nya juga begitu ya, C-nya kita kalikan 6, oh maaf tadi B-nya dikalikan 3 ya, B-nya harusnya dikalikan 6. Semua dikali 6, berarti ini kali 6, B-nya sama dengan 6, kemudian C sama dengan 5/6 dikali 6, jadi 5. D-nya juga dikalikan 6, berarti D-nya sama dengan 1. E-nya dikalikan semua. Baru kita tuliskan, jadi persamaan reaksi yang sudah setaranya adalah I2, depan I2-nya adalah A, berarti 3 I2 ditambah menjadi C, 5 NaI ditambah D, 1 NaIO3 ditambah E, E-nya 3, H2O. Nah, ini sudah setara. Untuk nomor B. Di sini ada persamaan reaksinya K2Cr2O7 ditambah HCl menghasilkan KCl tambah CrCl3 tambah Cl2 tambah H2O. Nah, ini juga sama. Kita beri pemisalan di depan K2Cr2O7-nya A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Ya, kita mulai satu-satu dari yang K. Di sebelah kiri, K-nya 2 dikali A. Jadi K-nya 2A. Sama dengan di sebelah kanan, K-nya C. Ya, K-nya C. Kemudian kita lanjut ke CR. Di sebelah kiri, CR-nya di sini 2 dikali A. Berarti 2A sama dengan di sebelah kanannya, CR-nya sama dengan D. Lanjut ke O. 7A, ya, O-nya di sini ada 7, berarti dikali A sama dengan F. Di sebelah kanannya, ini O-nya sama dengan F. Kemudian kita lanjut ke H. Di sebelah kiri, H-nya adalah B. Di sebelah kanan, H-nya adalah 2F. Lanjut lagi Cl. Jadi kita sesuai urutan di sini supaya tidak ada yang terlibat unsurnya. Sekarang yang Cl. Cl itu B sama dengan, nah di sini ada Cl, C ditambah di sini ada 3 Cl. Berarti 3 kali D ditambah di sini ada 2 Cl, 2 kali E. Ya, ini sudah semua ya. K, Cr, O, H, dan Cl sudah semua. Nah, kita misalkan salah satunya sama dengan 1. Siapa yang dimisalkan? Di sini yang paling sering muncul adalah huruf A. Jadi kita misalkan A sama dengan 1. Kita masukkan ke persamaan yang pertama ini, 2A sama dengan 1. Maka A-nya sama dengan, sebentar ya, saya betulin dulu, 2A sama dengan 1, berarti, 2A sama dengan C. Jadi 2 kali 1 sama dengan C, C sama dengan 2. Ya. Lanjut, berikutnya, 2A sama dengan D. Berarti 2 kali 1 sama dengan D, jadi D-nya sama dengan 2. Sama dengan F. Berarti 7 kali 1 sama dengan F, jadi F-nya sama dengan 7. Ya. Lanjut, berikutnya, B sama dengan 2F. B sama dengan 2 kali 7, jadi B-nya sama dengan 14. Ya. Lanjut ke yang terakhir, 2E. B-nya 14 sama dengan C, C-nya tadi 2, ya ini sudah ketemu, ditambah 3D, berarti 3 kali 2, ditambah 2E. 14 sama dengan 2 tambah 6, itu 8 ya, tambah 2E. 14 dikurang 8, 6 sama dengan 2E, jadi E-nya sama dengan 3. Ini sudah ketemu semua. Dan di sini semuanya bentuknya sudah bilangan bulat, tidak ada pecahannya. Jadi untuk yang nomor B ini kita tidak usah dikalikan lagi penyebut. Tinggal kita masukkan ke persamaan reaksinya.
A K2CR2O7, A-nya tadi 1, berarti kita tuliskan K2CR2O7, ditambah B-nya 14 ya, jadi 14 HCl, menjadi C, C-nya D-nya juga 2 CrCl3, ditambah E, E-nya 3 Cl2, ditambah F, F-nya 7 H2O. Ya, ini sudah selesai, terbukti dengan jumlah unsur-unsur setiap unsur yang di kiri dan unsur yang di kanan sama banyaknya. Untuk yang C, di sini ada persamaan reaksi Cu tambah HNO3 menjadi CuNO3 2 kali tambah NO tambah H2O. Dengan cara yang sama, kita misalkan di sini A, B, C, D, sama E. Kita masukkan lagi per unsur, mulai dari unsur Cu. Di sebelah kiri, Cu-nya ada sebanyak A. Di sebelah kanan, Cu-nya sebanyak C. Ya, Cu-nya sebanyak C. Kemudian H. Di sebelah kiri, H-nya ada B. Di sebelah kanan, H-nya adalah 2 kali E. Ini ya, 2 kali E. Kemudian N. Di sebelah kiri, N-nya sama dengan B. Di sebelah kanan, N-nya ini 2C tambah yang ini D. Kemudian O. Di sebelah kiri, O-nya adalah 3B. Ditambah D, ditambah E. Ya, ini sudah semua. Ada Cu, ada H, ada N, ada O. Ya, jadi jangan sampai ada yang terlewat. Nah, kita sekarang misalkan yang dijadikan pemisalan adalah yang paling sering muncul. Di sini yang paling sering muncul adalah yang B. Jadi saya misalkan B-nya sama dengan 1. Boleh nggak dimisalkannya jangan 1, misalnya 2 atau 3 atau 4, boleh saja, tapi nanti angkanya jadi besar-besar ya. Kenapa dimisalkan angka 1? Karena angka 1 itu angka yang paling sederhana. Nah, kalau kita misalkan B-nya sama dengan 1, berarti kita masukkan dulu ke persamaan ini ya, yang kedua dulu. B sama dengan 2E. 1 sama dengan 2E, E sama dengan setengah. Kita masuk lagi ke persamaan yang ini ya. B sama dengan 2C tambah D. 1 sama dengan 2C tambah D. Ini nggak ada yang bisa kita selesaikan, jadi kita biarkan saja. Kita masuk dulu persamaan yang berikutnya dulu ya, yang ini ya. 3B tambah E. 3B, sedangkan B-nya 1, berarti 3 sama dengan 6C tambah D tambah setengah. Gitu ya, karena kalau E kan sudah ketemu setengah. Setengahnya kita pindahkan ke kiri, 3 dikurang setengah. 3 itu 6/2, dikurang 1/2. Jadi 5/2 sama dengan 6C ditambah D. Nah, ini kita punya 2 persamaan yang variabelnya sama. Ya, ini ada 1, 5/2 sama dengan 6C tambah D, ini adalah persamaan 2. Ya. Nah, kita substitusikan, boleh substitusi atau maaf eliminasi mungkin ya, kalau di matematikanya bukan substitusi ya, kalau mau dikurangi kita eliminasi 1 dan 2. Kita masukkan persamaan satunya, 1 sama dengan 2/2 sama dengan 6C tambah D. Kita kurangi, D-nya habis, 1 dikurang 5/2. 1 itu 2/2 ya, dikurang 5/2, jadi min 3/2 sama dengan 2 kurang 6, berarti min 4C. Jadi C-nya sama dengan 3/8, gitu ya, 4-nya pindah ke bawah. C sudah dapat, berarti kita bisa masukkan ke persamaan 1 untuk mendapatkan nilai D. 1 sama dengan 2C, 2 dikali C-nya 3/8 ditambah D. 1 sama dengan 3/4 ditambah D. Ya, 1 itu 4/4, dikurang 3/4. Jadi D-nya sama dengan 1/4. Ya. Ini sudah semua belum? Coba kita lihat ya. B sudah, E sudah, gitu ya. C, D yang belum adalah A. Sama dengan C, berarti sama dengan 3/8. Nah, karena ini ada yang dalam bentuk pecahan, kita kalikan semuanya dengan penyebut yang terbesar. Di sini penyebut terbesarnya adalah 8 ya, ini ada 3/8. Nah, berarti semuanya kita kalikan 8. Mulai dari A ya. Yang A-nya kita kalikan 8, berarti A-nya sama dengan 3. Yang B, B-nya kalikan 8, berarti B-nya sama dengan 8. Terus sekarang yang C dikalikan 8, berarti C-nya sama dengan 3 ya.
Ini yang C, yang D juga dikali 8, berarti D-nya sama dengan 2. D-nya sudah dapat, kemudian yang E, 4. Oke, ini udah ada semua ya. A, B, C, D, E-nya sudah ada semua. Tinggal kita masukkan ke persamaan reaksinya. A, CU. CU-nya 3, berarti 3 CU ditambah B-nya 8, HNO3 menghasilkan C-nya 3, CuNO3 2 kali, ditambah 2 NO, ditambah H2O-nya, E-nya 4. Oke. Ini yang C. Berikutnya, terakhir yang D. Ya, di sini ada banyak sekali senyawanya. Nah, kita sama, tuliskan dulu variabel untuk koefisiennya A, B, C, D, E, F, G. Ya, kita kerjakan pelan-pelan untuk yang K dulu. A sama dengan 2E. Ya, ini K-nya A, yang ini 2E. Kemudian lanjut ke MM. A sama dengan D. Betul ya? Ini MM-nya A, di sini MM-nya D. Kemudian O. 4A ditambah 4B ditambah 4E tambah F tambah 2G. Silakan kalian sambil amati lagi ya, siapa tahu ada yang keliru ya. Lanjut sekarang yang H. 2B ditambah 2C sama dengan 2F, ya, 2B tambah 2C sama dengan 2F. Atau ini boleh kita tulis B tambah C sama dengan F, gitu ya, boleh ya, karena semuanya bisa dibagi dua. Lalu berikutnya ada C. Di kiri C-nya 2B, di kanan C-nya adalah G. Lalu O sudah tadi, H juga sudah, terakhir adalah S. Di kiri S-nya C, di kanan S-nya sama dengan D ditambah E. Ya. Ini S ya, D tambah E. Nah, ini sudah semua unsurnya. Sekarang kita tinggal misalkan. Yang mana yang mau dimisalkan, ini A boleh, B juga boleh gitu ya. Tapi di sini yang paling sering muncul yang A ya, B cuma 2 kali. Jadi saya misalkan dulu, A sama dengan 1. Ya, berarti yang bisa dihitung adalah E dan D. A sama dengan 2E. Berarti 1 sama dengan 2E, E-nya sama dengan setengah ya. Yang berikutnya, A sama dengan D. Berarti D-nya sama dengan 1 ya. Ini sudah ada E, sudah ada D. Nah, oke, kita masukkan ke persamaan yang O yang panjang ini. 4A tambah 4B tambah 4C sama dengan 4D tambah 4E tambah F tambah 2G. 4A berarti 4 kali 1, 4 ya, ditambah sama dengan 4D, D-nya 1, berarti 4, ditambah 4E, E-nya setengah ya, berarti 4 dikali setengah itu 2, ditambah F, ditambah 2G. Ini kita boleh hilangkan dulu ya, 4 yang pertama. Ini apa yang bisa kita dapat? Terlalu banyak variabel di sini. B belum tahu, C belum tahu gitu ya, F sama G juga belum tahu. Kita biarkan saja dulu. Kita lanjutkan dulu ke yang berikutnya. Nah, di sini ada 2B sama dengan G. Nah, ini lumayan ya. Jadi 2B sama dengan G. Jadi variabel yang G ini bisa kita rubah jadi B gitu. Jadi variabelnya nanti tidak terlalu banyak. Kemudian apalagi nih F di sini ya, F itu adalah B tambah C. Jadi kita bisa masukkan di sini 4B ditambah 4C sama dengan 2 ditambah F-nya kita ganti jadi B tambah C ditambah 2G. G itu 2B, berarti ini 2 dikali 2B. Ya. Kita masukkan lagi 4B ditambah 4C sama dengan 2 ditambah B ditambah C ditambah 4B gitu ya. 4B-nya boleh kita coret dulu ya. Yang ada C-nya kita pindahkan dulu jadi 3C. Yang ada B-nya juga kita pindahkan dulu ya ke sebelah kiri semua. Jadi min B ditambah 3C sama dengan 2. Ya, ini B-nya pindahkan ke kiri jadi min B. Yang C-nya di kiri ada 4C, di kanan ada C jadi plus 3C sama dengan 2. Nah, ini sudah dapat persamaan reaksi.
persamaan, matematika aja ya, min B tambah 3C sama dengan 2. Tapi setidaknya di sini yang, variabel yang tidak diketahuinya cuma ada 2 ya, B sama C. Nah, kita masukkan dulu ke, yang belum ada itu yang S ini ya, C sama dengan D tambah E. C sama dengan D-nya 1 ditambah E-nya setengah. C sama dengan 3/2. Nah, dikali 3/2 sama dengan 2. Min B sama dengan 2 dikurang 9/2. Ya, 2 itu 4/2 dikurang 9/2, jadi min 5/2 atau jadi B sama dengan 5/2 gitu ya. Nah, ini udah ada A, B, C, D, E. Yang belum ada apa? F. Nah, F kita masukkan tadi ke persamaan yang ini sama dengan F. B-nya 5/2 ditambah 3/2 sama dengan F. Jadi F-nya 8/2, 4 ya. Yang belum ada lagi G. Ke sini ya. 2B sama dengan G. B-nya G. Jadi G-nya sama dengan 5. Gitu ya. Nah, ini udah semua, tapi masih ada pecahan, masih ada per 2-nya. Jadi semuanya kita kalikan 2. Mulai dari yang A. Yang A, mana? A ini ya. A-nya dikali 2 berarti A sama dengan 2. Kita cari B. B-nya dikali 2 berarti B sama dengan 5. Yang C dikali 2 berarti C-nya sama dengan 3. D, D-nya dikali 2 berarti D-nya sama dengan 2. Yang E kali 2 berarti E-nya sama dengan 1. F sekarang ini 4 ya, kali 2 berarti F-nya sama dengan 8. G kali 2 jadi G-nya sama dengan 10. Oke, ini sudah semua ya. Jadi kalau kita tuliskan persamaan reaksi yang setaranya mulai dari A, 2 KNO4 ditambah B, 5, H2C2O4 ditambah C, 3, H2SO4 menjadi D, D-nya itu 2, ditambah E, E-nya 3, maaf, E-nya 1 ya, ini ya, E-nya 1. 1 K2SO4 tambah F-nya 8 tambah G-nya 10. Ini sudah merupakan persamaan reaksi yang setara. Nah, tugas kalian tulis ulang nomor A sampai nomor D di buku catatan, lalu difotokan dan dikumpulkan di Microsoft Teams paling lambat hari ini jam 5 sore. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang tidak mengerti atau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan lewat WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.